Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berdiam diri di Veluvana tentang Devadatta. Pada suatu hari, para biku memulai sebuah pembahasan di dalam balai kebenaran dengan berkata, Avuzo, Devadatta adalah orang yang kasar, kejam dan bengis. Ia tidak memiliki sedikit belas kasih pun terhadap makhluk hidup. Ketika sang guru datang dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan, dan setelah mendengar jawabannya, beliau berkata, para biku bukan hanya kali ini saja, tetapi juga di masa lampau, ia adalah orang yang tidak memiliki belas kasih. Dan berikut ini, beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala, ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhistira terlahir sebagai seekor gajah. Ia tumbuh menjadi hewan yang elok rupanya dan baik hati. Sehingga sewaktu dewasa, ia menjadi pemimpin bagi kawanannya berupa 80.000 ekor gajah dan bertempat tinggal di pegunungan Himalaya. Pada waktu itu, seekor burung puyuh bertelur di tempat para gajah itu mencari makanan. Ketika telur-telurnya sudah siap untuk menetas, anak-anak burung di dalamnya pun memecahkan cangkangnya dan keluar. Sebelum sayap-sayap mereka tumbuh sempurna dan ketika mereka masih belum mampu untuk terbang, Sang Mahasatwa beserta kawanannya sebanyak 80.000 ekor gajah lainnya mencari makanan mereka di tempat itu. Sewaktu melihat kawanan gajah, burung puyuh berpikir, gajah-gajah yang besar itu akan menginjak anak-anakku dan membunuh mereka. Saya akan memohon perlindungan dari pemimpin mereka untuk keselamatan anak-anakku. Kemudian ia membentangkan kedua sayapnya dan berdiri di hadapan pemimpin kawanan tersebut seraya mengucapkan bait pertama berikut. Gajah yang berusia 60 tahun, raja di dalam hutan bagi kawananmu. Saya hanyalah seekor burung yang lemah, sedangkan Anda adalah pemimpin dari kawanan ini. Dengan sayapku yang terbentang, ku beri hormat dan ku mohon agar kalian tidak membunuh anak-anakku. Sang Mahasatwa berkata, wahai burung puyuh, jangan khawatir, saya akan melindungi anak-anakmu. Dan ia berdiri di atas anak-anak burung itu. Selagi 80.000 ekor gajah lainnya berjalan melewati tempat tersebut. Kemudian ia berkata kepada puyuh, di belakang kami ada seekor gajah yang bepergian seorang diri. Ia tidak akan menuruti permintaan kami. Ketika ia datang, Anda harus memohon kepadanya agar keselamatan anak-anakmu terjamin. Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Dan burung puyuh maju ke depan untuk menemui gajah yang satu itu. Dengan kedua sayap yang dibentangkan, ia memberikan penghormatan dan mengucapkan bait kedua berikut. Menggembara melewati bukit dan lembah dengan perasaan senang seorang diri. Anda, raja di dalam hutan, saya memohon dan memberikan penghormatan dengan kedua sayapku yang terbentang. Saya hanyalah seekor burung puyuh yang lemah. Janganlah membunuh anak-anakku. Setelah mendengarkan perkataannya, gajah itu mengucapkan bait ketiga berikut. Saya akan membunuh anak-anakmu, puyuh. Apalah gunanya bantuan dari kalian? Kaki kiriku dapat menghancurkan beribu-ribu burung seperti ini dengan mudahnya. Setelah demikian, dengan kakinya ia menginjak anak-anak burung itu hingga hancur berkeping-keping. Menghanyutkan mereka dengan menyiramkan air, kemudian pergi sambil meraung keras. Induk burung puyuh bertengger di dahan pohon dan berkata, kamu pergi begitu saja sambil meraung keras. Kamu akan segera melihat apa yang akan kulakukan.
Kamu tidak tahu perbedaan yang ada di antara kekuatan tubuh dan kekuatan pikiran. Baiklah, akan kuajarkan pelajaran ini kepadamu." Demikianlah ia mengancam gajah itu dan kemudian mengucapkan bait keempat berikut. "Kekuatan yang disalahgunakan bukanlah segalanya. Seringkali kekuatan menjadi penyebab kebodohan. Hewan yang membunuh anak-anakku akan kubalas perbuatan jahatmu." Setelah berkata demikian, ia membantu seekor burung gagak melakukan sesuatu. Dan dengan perasaan senang, burung gagak bertanya, Ada yang bisa saya bantu? Burung puyuh berkata, "Tuan, tidak ada hal lain yang kuharapkan darimu selain saya ingin Anda mematuk kedua mata gajah yang jahat itu dan mencungkilnya keluar." Gagak pun mengiyakannya. Kemudian burung puyuh membantu seekor lalat hijau melakukan sesuatu. Dan ketika lalat bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Puyuh menjawab, "Nanti ketika mata gajah yang jahat itu telah tercungkil keluar oleh burung gagak, saya ingin Anda menjatuhkan telurmu di atasnya." Lalat pun menyetujuinya. Kemudian burung puyuh membantu seekor kodok melakukan sesuatu. Dan ketika kodok itu bertanya, Ada yang bisa saya bantu? ia menjawab, "Nanti ketika gajah yang jahat itu menjadi buta dan mencari air untuk minum, Anda berdirilah di puncak sebuah gunung dan menguaklah. Kemudian ketika ia sudah sampai di puncak itu, Anda turun kembali ke lembah dan menguaklah lagi di sana. Inilah yang ku minta darimu." Setelah mendengar apa yang dikatakan burung puyuh, kodok pun mengiyakannya. Maka pada suatu hari, dengan paruhnya, burung gagak mematuk kedua mata gajah itu. Lalat menjatuhkan telur di atasnya dan gajah itu merasakan sakit yang luar biasa karena digerogoti oleh larva yang ada di dalam telur lalat. Gajah itu kemudian merasa sangat haus dan pergi mencari air minum. Pada saat itu, kodok berdiri di puncak sebuah gunung dan menguak. Gajah itu pun berpikir, "Pasti ada air di sana." Dan ia mendaki gunung itu. Kemudian kodok itu turun kembali dan berdiri di lembah gunung. Sambil menguak, gajah itu kembali berpikir, "Ada air di sana." Dan ia berjalan turun ke lembah. Tetapi ia terguling jatuh sampai ke lembah gunung dan mati. Sewaktu mengetahui bahwa gajah itu mati, burung puyuh berkata, "Saya telah membalas musuhku." Dan dengan perasaan senang berjalan di atas tubuh gajah, kemudian melanjutkan kehidupannya sampai akhirnya meninggal menerima hasil sesuai dengan perbuatannya. Sang guru berkata, "Biku, seseorang tidaklah seharusnya memulai permusuhan dengan siapapun. Keempat makhluk ini dengan bergabung bersama membawakan kehancuran bagi gajah yang sekuat itu." Seekor burung puyuh bergabung dengan seekor burung gagak, seekor lalat hijau, dan seekor kodok bersama-sama menyelesaikan sesuatu permusuhan karena mereka seekor raja gajah mati. Dalam masa hidup Sang Buddha, gajah nakal adalah kelahiran Devadatta sebelumnya, seorang murid Buddha yang menjadi musuh bebuyutannya. Suatu hari, Sang Buddha mendengarkan beberapa muridnya berbicara tentang bagaimana Devata yang kejam dan bengis, bahkan tanpa sedikit pun empati terhadap orang lain. Ia menceritakan kisah ini kepada mereka sehingga mereka tahu bahwa Devadatta juga demikian di masa lalu. Kisah itu juga dijadikan pelajaran bagi para murid untuk
tidak menyulut pertengkaran karena bahkan seseorang yang jauh lebih lemah dari Anda dapat menjatuhkan Anda.